Dulur, permainan jagungan warung Tio aku tak supri. Aku ning sini. Nah, Neng, Nang sampean endi tak kene? jak, sampe tak jak iki. Iki lagi ono bilik suara wong lagi Iki tanggal piro, pemilihan iki lho. Gurung wayahe. Iki sing jenenge pemilihan Tak suwe ngapusi aku. awal. Oh. Nek kene emang di sebuah negara bagian ning Amerika iku, masih pemilihannya hari presiden tanggal 3 November. Saiki wis entuk. Oh, boleh ikut pemilihan. Entuk umum. nyoblos utawa milih sing luwih dhisik mergo untuk menghindari supaya enggak antri. Oh, ya sih keadaannya gak sepiro rame ya, Cak ya. Dan tetap ada protokol-protokol keamanan. Bener. Covid itu sih tetap dijaga ya. Sampai saiki wis ono jutaan lah warga Amerika. 3 juta. 3 juta wisan ya. Sing wis milih awal mergo ya berbagai alasan ya. Soalnya menghindari apa kuwi supaya enggak antri. Terus yo mungkin arep lunga nyang ndi ngono pas hari-hane ngono to. Iya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu memang 25-an negara bagian sekarang itu udah buka TPS kayak gini ya, Cak, ya, lebih awal. Sama satunya lagi itu mail-in voting atau melakukan pemilu lewat pos. Jadi dikirim kok surat suarane ngono. Itu dijamin teko kuwi ya. Hah? Dijamin kok iso teko iso dihitung kuwi ya. Iya. Ono cara-caranya dhewe, Cak. Supaya bener-bener dijamin kok iso dihitung suarane sing dipilih dan iku ya. suarane aman. Nah, salah satu isu sing paling diperhatikno ambek wong-wong sing ning Amerika terutama diaspora Indonesia itu Imigran masalah itu. keimigrasian. Iya, aku dhewe secara pribadi yo menurut aku masalah penting itu. Bagi Merista Smith, diaspora Indonesia yang menjadi warga negara AS pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika. Untuk fiancé visa, you have to wait 2 tahun, setelah itu bisa apply yang 10 tahun. Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer. Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi. I really still believe in the idea of America, that anybody can come here and work hard and make it. Like, I think I'm an example of that, but I didn't do it by myself. I did it with a lot of help from family in Indonesia, family here, from professors, from everybody. And I think that's the America that I want to help shape. Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jejak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi, 52% saja. A lot of it depends upon what the president and the news are talking about. If the president and the news were talking about immigration today, whether it's relationship to the economy, to crime, to justice issues, we would be considering it in terms of our vote, right? Like how would, we want our elected officials to really represent our interests with regards to immigration, the undocumented population. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Donald Trump kadang enggan untuk berbicara. Karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republikan juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya. Banyak juga di attack, dibilang aduh kamu kok hater. Namun tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lotre visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan like me gitu ya, mami sama papi di sini karena I sponsor them. Bila pemberitaan domestik AS lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Demikian laporan Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, VOA. Nah,
isu-isu kompleks keimigrasian di Amerika itu makanya sing gawe rada angel cak nemukno titike. Soale kelompok tertentu duwe kepentingan tertentu. Terus kan yo gak iso ngrungokno kabeh wong yo kadang-kadang yo. Nah, dulur, mari ngene kita mau cerita-cerita lagi soal diaspora Indonesia ya, Cak ya. Tapi setelahnya siji iki. Wis luwe sampean. Hah? Luwe. Wis. Delok mburi kuwi. Mangan. Delok tok wae, bayangne mangane. Restoran. Wong kene gak poso kok lapo bayangno mangan. Mangan yo mangan, Cak. Lho, kan main iki lho. Iki saya buka ini ya. Jadi dulu nek kene iki sebagian restoran nek daerah Virginia kene iki Arlington memang hampir kabeh buka. Sebagian memang ana sing jek urung nrimo dine-in ning jero, ning jaba. Tapi sebagian yo wis. Jadi mas mulai ada kelihatan geliat kehidupan dan ekonomi dibanding karo katanggulan kepungkur wis rada lumayan ono berbanding lah. Iya, nah ngomong-ngomong soal musim-musiman, Cak. Neng California itu masih adem tapi kebakaran. Iya, wis kayak tahun ini lebih parah jadinya ya. Enggak mau California tok merak mburi dari Oregon barang. Oregon, negara-negara bagian sing di pesisir Pasifik ya. Nah, tahu nggak itu kenapa ceritanya? Lah, aku kurang ngerti ya, ujungnya kobongan ya bencana alam lah. Ya, nah itu kan katanya sih, Cak. Klaim, perubahannya klaim. Ada yang bilang seperti itu, tapi belum ada penelitian ya, yang membuktikan misalnya ono hubungannya antara perubahan iklim sama kebakaran hutan ini. Tapi yang pasti karena musim itu memang berubah dan angin itu jadi kering. Jadi daun itu gesekan, terus kebakaran. Daun itu bisa bergesekan, tidak hanya bisa bernyanyi ya. Ya, Be. Daun bernyanyi poetis sekali ini. Aduh, Cak. Iki ngomong-ngomong, aku ini krungu jenenge wong Indonesia sing di restoran nek kono kuning. Ku sing berderma. Pengen membantu para korban kebakaran iku. Saka hasil penjualan restoran iku. Ditonton ada ceritane. Setiap tahun, Jackson County di negara bagian Oregon jadi langganan kebakaran hutan. Tapi dampaknya tidak pernah seburuk ini. Kebakaran sebelumnya yang kita alami itu hanya di hutan. Tetapi kebakaran tahun ini merajalela sampai ke pemukiman masyarakat. Akibatnya, ratusan orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Restoran Blue Toba milik diaspora Indonesia di Ashland luput dari jilatan api, meski hanya berjarak 3 km dari titik api. Pelanggannya banyak yang kehilangan harta benda. Karena itu, pemilik restoran Birong Huta Barat dan Leslie Kaplan memutuskan untuk membantu korban kebakaran dengan menyumbangkan 100% hasil penjualan selama 2 hari dan keuntungan penjualan pada hari-hari berikutnya. Ya, jadi ada orang yang datang juga ke restoran. Mereka bilang kita korban ini, kita selalu bilang oke, kalian boleh datang, jangan malu, kapan aja boleh datang kalau perlu makanan. Sementara sekitar 4 jam dari Ashland, seorang diaspora Indonesia di kota Lake Oswego mengulurkan tangan untuk membantu para petugas yang berusaha memadamkan kebakaran besar di sekitar Portland, kota terbesar di Oregon. Zulkifli Kevin Long, pemilik restoran Momo Sushi and Grill, menggandeng kafe, bakery, dan belasan bisnis lain untuk menggalang dana, memasak, serta menyumbangkan makanan dan berbagai kebutuhan lain. Ada yang cerita mereka di situ, firefightersnya kembali setelah 2-3 hari, ada yang sampai 4 hari, nggak makan sama sekali, nggak tidur 2-3 hari, 4 hari, katanya kadang-kadang mereka terjebak di dalam hutan untuk fighting the fire ya. Bagi para diaspora Indonesia ini, beramal merupakan upaya mereka untuk balas budi kepada masyarakat yang selama ini telah mendukung bisnis mereka bertahun-tahun dan membantu mereka melewati masa sulit. Blue Toba punya banyak support dari community ini, ya. Sekarang community ini perlu kita. So doing something to help somebody else, to make them, feel a little bit better. It really, makes me feel really good that at least I know I am being part of the community.
Meski kebakaran telah mereda, namun mereka akan melanjutkan aksi sosial ini selama masih dibutuhkan. Puluhan kebakaran hutan di seluruh negara bagian Oregon sejak Agustus telah menewaskan sedikitnya 9 orang, menghanguskan ribuan hektar lahan, membakar beberapa kota kecil, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. California itu kayak langganan ya. Setiap tahun Setiap sih, tahun, Kak. ya? Memang karena daerah pesisir Pasifik itu angin topan dan badai itu gak kena nang kono biasane, tapi ono angin-angin sing liyane. Nah, makanya daerah California CS itu kena kebakaran. Sementara daerah pesisir Gulf State Meksiko, Teluk Meksiko tuh badai. Wes pokoknya Amerika mergo negara sing wombo. Jadi bencananya warna-warna macam-macam. Nah, Dor, habis gini kita punya cerita lain, tapi setelah nih, Siji. Wah, Cak. Mulai adem iki. Adem. Tengok-tengok nggon kene iki lungguh kayak bener-bener ya. Terus suasana godongnya ning musim gugur dan godong sing iki delok semule anu ya. Menguning godong-godonge sono sing ceblok ya akeh, rontok akeh. Sementara sing liyane isih ijo. Nah, aku ini kan neng dolan nang New Orleans lho ning kan wingi wis sampean pemirsa wis nonton iku ya nek kono ya. Tapi ternyata memang jeneng industri pariwisata kan kota kuwi tergantung banget karo industri pariwisata ning karo turis iki lho pendapatane. Nah, gara-gara ngene iki ya wis terpuruk. Iya. Pas puncak-puncake turis bulan Maret wingi ditutup. Dimulai dibuka neh bulan Juni. Ya turis ya rada wedi teko rono, sete, toko sing akeh sing jek tutup, restoran akeh tutup. Dan misalnya sampai nang kono lulus ngapain, Cak? Blongo. Wong gak ono sing ditonton musik ya gak ono sing. Nyalah. Lah wingi ben aku ketemu karo wong Indonesia sing nek kono, bali limo sing dhisik tau sampean ketemu juga iki lho. Iya, kita tahu nang tokone. Lah tokone iso buka, Cak? Nah, kan duwe toko loro saiki. Toko sing sijine iku tutup. Mergo ya memang cek sepi. Dan memang iki pas tutup musim turis Mas yo enggak sesepi iki biasane ya, mergo ono Covid iki sepi. Dia njotok kono sejine ning ngono, omah ngono. Sing dibuka mung dina akhir pekan to. Oh, dijatah ngono ya, Cak? Jatah Kan dibuka bendina. Tak ada ceritane. 90% mungkin turun, ya. Itulah penurunan omset penjualan yang harus dihadapi Lili Santosomong selama masa pandemi corona. Warga Indonesia ini memiliki toko yang menjual kerajinan tangan dari Indonesia di kawasan turis French Quarter, New Orleans, Louisiana. So, New Orleans shut down tanggal 16 atau 15 Maret. Itu shut down, semua bisnis-bisnis itu tutup. Sebagian besar, kecuali yang priority ya, yang memang essential business. Yang lain yang tourist base kita tutup semua. Kalau nggak salah bulan Juli, Juni itu baru mulai banyak ada yang buka sedikit-sedikit. Meski sudah dibuka, belum banyak turis mengunjungi permukiman bersejarah yang didirikan oleh Prancis awal abad ke-18 ini. Everywhere, like everything is new over here in New Orleans for me, so I walk with my eyes open. I have to see everything. We know how to be safe. We know the social distancing, the wash the hands and things like that. So no matter where we are, we have all the same rules. Jalan-jalan yang biasanya ramai nampak sepi. Restoran dan toko masih banyak yang tutup. Operasi 2 retail facility. Yang ini barang-barang Indonesia, art, jewelry, yang di satu music, records, collectible. Yang di sana itu hanya temporarily closed for foot traffic, except kalau misalnya ada yang serius kontak kita via online or telepon. Karena turis masih sepi, tempat yang ini pun ia buka tiap akhir pekan saja. Fokus sekarang online. Jadi kita ada eBay store. Dan kita yang fokus itu shipping, terus kita ada customer base yang kita call
yang sudah bertahun-tahun, jadi kita direct sales dengan mereka. Tidak hanya usaha jalan saja, seniman jalanan juga terpuruk karena sepinya turis ini. Oh well, my money is really getting thin. Let me decide if it's worth it for me to try to go and work. You really learn how to live frugally when you don't have any money to spend and you're not allowed to go anywhere anyway. And dalam kondisi normal, bulan November depan memasuki musim turis. Namun kali ini nampaknya French Quarter akan melewati musim turis dengan sunyi. Dari New Orleans, Supriyono dan Alam Burhanan, VOA. Tapi memang yang beradaptasi. Jadi cek untung dek niku cek iso bertahan. Mergo jarane tabungan sing jualan-jualan iki sik enek. Terus yo cukup bantuan juga saka pemerintah iku. Terus yo saiki strategine online iku ning. Iya. Lah iku lek toko-toko ngono sik iso online. Lek misale tukang potong rambut, tukang krembat, tukang pijet piye carane? Lek gelem adaptasi iso wae diwarai. Kowe tak warai ngene ya. Ngene lho guntinge. Online ngono jarak jauh. Petak kabeh. Lah sing dikongkon potong nang kene, potongnya nang durung enek sak sing ngono ki ya. Iya, Jadi potong rambut jarak jauh. Heeh. Perlu dianake sapa sampeyan ngerti. nyoba sik, Cak. Emangnya mari potong rambut ki. Jarak jauh. Nah, Lur, jadi balik ke sampean tak ajak ya kami ajak berdua ngobrol bahasa Inggris iku lho ya. Lan jaga neko-neko, tapi sawise sing siji. Tadi milih hari ini di tempat-tempat yang tadi kita lihat itu. Iya, menurut aku ben dimane mikir. Hah? Dimane mikir wis piye bingung sedang milih dhisik wae bar ki kok nyantai. Padahal kan iki ono sing debat capres kan sik ono debat capres iku ping 2. Mari ngono cawapres iku ono apa hari? Tapi akeh wong iku sudah menentukan pilihan iki mungkin setahun yang lalu. Loh. Masih ono pandemi ngono-ngono kuwi. Iya, tapi hanya sedikit berapa persen lah mungkin yang memang masih belum menentukan pilihan nih. Kan berdasarkan afiliasi partai dan sebagainya ngono-ngono kuwi. Oh, dan emosional ya kadang-kadang ya memilih di Amerika. Cuman itu kadang-kadang ya. Sebagian besar memilih emosional. Pemilih rasional itu mau 10% 5% lah mungkin. Pemilih emosional bahasa Inggrisnya apa, Cak? Emotional voters. Kalau pemilih kutu loncat ya nggak jelas, esok milih iki, esok milih iki dan sebagainya nggak ada itu. Undecided kudu loncat jenenge. Nah dulu daripada bingung belajar English 10 minutes. Welcome to English in a Minute. Okay, so most people keep their money in a bank. Take it to the bank. So, who is putting money in their bank account? Anna or Jonathan? I'm thinking of applying for a job at that new production company. Why are you shaking your head? My friend owns that company. He told me they are closing and moving to another state. You're kidding, right? Nope. You can take that to the bank. We trust banks to keep our money safe. So, when someone tells you that you can take something to the bank, they mean that something is the truth. This expression is the same as saying, I am telling you the truth, except it's more fun. And that's English in a minute. Gilirannya jagat neko-neko. Lagi model masker apa rek? Lah iki karyane seniman Jepang Takahiro Shihabata sing dijenengi masker ramen. Awalnya dia mikir piye supaya masker ora marakno ngembun nang kacamata. Tapi ternyata dia ini berubah pikiran gawe masker sing malah gampang marakno kacamata ngembun. Ya kuwi masker ramen sing isine mie lan sak ubur rampene terus diadahi masker sing ana kantonge. Saliyane ngembun, masker iki ambune enak. Masker iki ambune marakno weteng iso luwe. Masih lek dienggo iso diarani wong edan utawa iso diberbebek. Lek lek dikeceri sambel sing akeh, iso dadi masker watuk-watuk iki lho. Mergo cuaca panas nang California kapan kae, kewan-kewan nang kebun binatang Los Angeles iki entuk bonus es krim utawa panganan sing adem supaya uripe ora sengsara. Khusus nggo simpanse
bonuse sayur lan buah sing dibekukan nang kulkas. Awalnya ono sing mringis mungkin untune ono sing krowok, tapi suwi-suwi seneng lan menikmati panganan adem karo tengok-tengok. Karo meteti manuk barang iki lir. Pandemi corona memang iso munculno ide sing aneh-aneh lir. Lah iki nang Rusia ono balapan sepeda tapi pesertane wajib mampir nang sejumlah bar utawa pub. Jarine panitia lomba sing diloni 20-an penggowes iki, peserta paling enggak kudu mampir nang 6 bar lan ngombe bir, anggur utawa ya oleh ngombe banyu. Pemenange tahun iki Samit Valet. Sing kandha rahasiane dekne ngombe bir paling cepet dibanding liyane. Ya sing menang mulih berangkang iki lur. Cak Su, di mana dirimu? Pisahan ini. Terpisah oleh poster-poster. Poster-poster yang memang kayak gitu. Ternyata efektif loh ning, masih saiki zaman digital. Jarene sing poster-poster diincep nang nggon lemah ngene iki. Masa ketok sepele, apa kok ke zaman dhisik efektif jarene ngene iki. Oh ya. Jarene berbagai studi nang kene lho ya. Bisa mempengaruhi wong nggak milih sing cek bingung, tapi aku nggak ngerti lagi bingung. Tapi di Indonesia ono spanduk sak akeh ngono nang jalan-jalan masa ya. Iya, terus nek kono kan akeh tenggrembel spanduk. Iya, nek kene enggak banyak. Diwaca apa ora iku? Diwaca sedilu bar ki wis cuekin. Nang kene cuma jenenge tok ya, Cak ya. Jeneng tok. Nah, Dulur, sudah 30 menit temenin sampean. Nek misalnya sampean punya pertanyaan, saran, atau sing liyane, langsung aja dikirim ke email warung@voanews.com atau di Facebook Rekan Kunci Warung VOA. Aku Cak Supri. Aku Ning Jini. Dan ke Neng nek nggon Buri kamera ya. Dulur, ngarep ya.